Hai semua, kembali lagi di channel Norma Kivia. Teman-teman, hari ini aku ada acara ke rumah temanku di daerah Pasar Minggu. Jadi aku mau buatkan marmer cake, tapi ini aku pakai ukuran loyang yang 20 cm ya. Jadi ya resepnya mengikuti untuk bentuk loyangnya. Nah, ini dia untuk bahan-bahannya. Di sini untuk loyang 20 cm aku menggunakan 6 butir kuning telur dan juga 4 butir putih telur. Untuk resep aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, karena aku nggak pakai butter wisma, jadi aku di sini aku tambahin vanilla ya teman-teman. Ini juga aku pakai cream of tartar untuk mengocok putih telurnya nanti. Tapi teman-teman boleh juga menggunakan perasan jeruk nipis kalau misalnya nggak punya cream of tartar seperti aku. Selanjutnya, ini langkah yang pertama. Ini aku mau mengocok butter dan juga gula bubuknya ya, gula halus maksudnya ya. Ini kita kocok menggunakan mixer. Kita akan menggunakan pedal yang seperti ada di video ya teman-teman. Kita kocok perlahan dulu supaya gulanya tidak terbang-terbang ya. Ini pakai kecepatan yang paling rendah dulu. Selanjutnya, jika sudah tercampur seperti ini, kita masukkan 2 sendok makan susu kental manis. Tujuannya susu kental manis ini supaya nanti kuenya lembut ya teman-teman. Ini lalu kita kocok menggunakan kecepatan tinggi sampai dengan butternya berwarna putih pucat dan 2 kali lebih mengembang ya. Jika sudah putih pucat seperti ini dan butternya sudah mengembang, kita akan kumpulkan butternya ya. Nah, kita kumpulkan di tengah seperti ini, lalu kita kocok lagi secara perlahan. Lalu kita masukkan kuning telur satu persatu ya teman-teman. Nah, ini di video aku cepatkan ya untuk durasinya supaya tidak terlalu lama. Oke, kuning telurnya sudah masuk semua. Ini aku kocok secara perlahan ya. Jika sudah tercampur dengan butternya, lalu aku akan masukkan adonan tepung. Di sini ada tepung terigu, susu bubuk, dan juga tepung maizena. Kebetulan di sini aku menggunakan kuning telurnya yang fresh ya, jadi tidak perlu ditambah dengan baking powder. Nanti hasilnya tetap lembut walaupun tidak ditambah dengan baking powder dan nanti kuenya tetap mengembang teman-teman. Ini kita masukkan bahan keringnya sedikit demi sedikit ya secara bertahap sampai dengan habis. Adonan keringnya sudah masuk semua. Biasanya ini aku kocok dengan kecepatan tinggi selama 1 detik aja teman-teman. Tujuannya supaya bagian pinggir-pinggir pedalnya itu adonannya bisa jatuh semua ya teman-teman, bisa bersih. Nah, jika sudah seperti ini pedal mixernya aku bersihkan. Lalu aku aduk sebentar adonannya. Nah, ini aku aduk seperti ini. Teman-teman bisa dilihat konsistensinya masih kental ya, masih bagus adonannya. Dan kita akan sisihkan dulu ini ya. Selanjutnya, ini kita akan mengocok putih telurnya. Kita tambahkan dengan setengah sendok teh cream of tartar, lalu setengah sendok teh vanili bubuk, dan ini kita kocok secara perlahan sampai dengan berbusa. Selanjutnya kita masukkan 30 gram gula pasir secara bertahap ya teman-teman. Selanjutnya kita kocok dengan kecepatan tinggi sampai dengan berjejak dan juga kalau misalnya dibalik tempatnya mangkoknya ini putih telurnya tidak jatuh. Nah, seperti ini teman-teman. Adonannya berarti sudah bagus, sudah bisa digunakan. Nah, ini tadi aku nggak sempat ke video dari awal ya. Jika sudah, ini kita campur adonan kuning dan juga putih telurnya secara bertahap ya teman-teman. Sedikit demi sedikit sampai tercampur rata. Mengaduknya juga harus pelan-pelan ya supaya tidak pecah untuk adonan putih dan adonan kuningnya. Nah, ini sudah tercampur semuanya, lalu aku akan
bagi sebagian. Nah, ini seperempat bagian aja ya. Terus aku tambahkan 7 gram coklat bubuk. Lalu ini aku aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, ini aku akan susun di loyang. Ini loyangnya aku pakai ukuran 20 cm ya. Ini diselang-seling aja. Sesuai selera teman-teman ya, kalau misalnya untuk pemanggangan dan untuk penyusunan adonan sih tidak ada ketentuannya ya. Ini bebas aja, namanya juga marmer ya, dibentuk aja seperti marmer. Nah, jika sudah tertutup seperti ini kita bikin bentuk marmer seperti ini menggunakan sumpit ya. Lalu jika sudah hentak-hentakan sebentar. Nah, oke, ini lanjut kita panggang. Kita panggang di oven menggunakan api atas bawah. Jangan lupa untuk dialasi dengan loyang yang lebih besar ya teman-teman. Nah, ini kita panggang di suhu 180 derajat. Api atas bawah selama kurang lebih di sini aku pakai 40 menit ya teman-teman. Ini mulai tinggi kuenya ya, tapi ini belum matang teman-teman. Ini masih setengah perjalanan. Selanjutnya ini di 10 menit terakhir ini aku turunkan suhu ovennya di 150 derajat. Kemudian aku ganti dengan api bawah saja dan 10 menit. Nah, ini udah 10 menit teman-teman. Lalu aku matikan ovennya ya. Jadi total pemanggangan selama 40 menit. Ini aku mau coba tes tusuk. Jika di lidinya tidak kotor, masih bersih seperti ini, berarti kuenya sudah matang ya teman-teman. Nah, ini akan kita diamkan sebentar saja. Dan ini pada posisi hangat, ini aku mau lepaskan dari loyangnya ya. Tinggal digerak-gerakkan gini. Lalu kita balik ke cooling rack ya. Nah, ini dia teman-teman, marmer cake-nya sudah jadi dan ini masih lumayan panas sih ya. Nah, nih lembut banget dan empuk ya. Nanti ini aku nggak akan potong di video ini ya teman-teman. Karena aku mau bawa untuk teman-temanku di rumah teman aku. Nah, ini aku akan alasi pakai wrap kayak gini, aku tutup pakai plastik wrap ya supaya nggak kering kuenya dan akan aku bawa besok pagi. Oke teman-teman, videonya cukup sekian ya. Nah, ini ada komentar teman aku. Apa yang Belum dibilang dicoba, Mbak. temanku bisa didengar ya. Ya ampun, lembut banget, udah tebal, lembut. Kemanisan nggak, Mbak? Enggak, cocok pas. Enak ya? Enak banget. Ayo Mbak, cobain. Enak. Mantap. Coba kuenya normal, bismillah. Enak banget. Enak ya, Mbak? Lembut ya? Enak banget. Terima Ini kasih. dia teman-teman Mbak komentar dari Iyun. temanku yang lain juga belum datang ini ya. Dan mereka itu pada berebut loh sampai pada mau bawa pulang. Aku senang banget sih tapi. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton videoku sampai habis.